Anda pernah tanam jagung? Pernah tanam kacang tanah? Kebanyakan habis panen jagung manis, batang dan daunnya diapain? Dibakar. Kira-kira komandan kalau dibakar boleh gak ada, Pak? Tidak boleh. Nah, kan? Kemudian lagi misalnya, saat ini kami pun sudah tidak lagi menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang sekarungnya berapa sekarang? 20.000. Bahkan sekarang jadi rebutan, masih dalam bentuk kandang aja sudah dipesan orang, ya enggak? Nah kan, namanya aja pupuk kandang, berarti kan masih di kandang ada dipesan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau hukum ekonomi ketika permintaan banyak maka harganya jadi naik, gitu kan? Ayo hai kamu kada apa-apa silakan ambil tapi salawi, iya enggak? Mau kada mau tuh, iya enggak? Nah, gitu aja terus. Maka kenapa enggak sih kita manfaatkan limbah rumah tangga? Sebagai contoh nih, ibu-ibu misalnya kan habis nyayur, ya kan? Habis nyayur. Sayur itu kan pasti dipotong dulu, ya enggak? Dipotong. Bagian batang atas dan juga daunnya silakan disayur, bagian batang bawah sama akarnya silakan dibikin kompos. Nah, Anda bikin komposnya sederhana ya Bapak Ibu semuanya. Udah potongan-potongan sayur yang nggak kebuang tadi, Anda jangan cuman ditaruh di sampah kemudian dibuang, nggak. Tapi misalnya Anda silakan tumpuk di satu tempat gitu kan, tumpukan-tumpukan sayur dan segala macamnya, bahkan nasi sisa. Percaya tidak percaya, saya tanam cabai ya Bapak Ibu semuanya. Tanaman cabai depan rumah itu 10 polybag. Itu umur cabainya sudah 1 tahun 3 bulan masih berproduksi. Pupuknya apa? Nasi. Jadi kadang kan orang salamatan, bila imbas salamatan itu kan kadang dibawa berakat ya kada. Sudah kanyang diberakati pulang, napa ini masalahnya ya ndak? Dan akhirnya apa yang terjadi? Nasi itu bilanya kada tamakan akhirnya basi. Dan yang namanya ada istilah mubazir. Ya kan, mubazir itu ketika sesuatu tidak termanfaatkan. Tapi kalau bisa termanfaatkan kada mubazir ngarannya. Maka supaya jangan mubazir, ulun kada dibuang di tempat sampah, ndak, hambur di polybag. Kan polybag nih, ya kan ada polybag. Kemudian nasi selamatan gitu kan udah mau agak-agak basi gitu kan. Silakan kita tabur di polybag sedikit-sedikit. Gitu aja pupuknya. 1 tahun 3 bulan masih produksinya luar biasa. Itu yang disebut sumber daya lokal. Kan selama ini bilanya ada, basi buat di sampah. Mai kada baik buat di sampah. Apa yang terjadi? Sampahnya menumpuk. Maka kenapa ndak sih kita manfaatkan sumber daya seperti itu? Bahkan Bapak Ibu semuanya pernah diteliti di Amerika sana, ada orang yang nanam tomat 2 baris, 1 baris menggunakan pupuk kimia biasa, satu baris dengan limbah kepala ikan. Kan kadang orang yang iwak tuh kan kadang kepalanya dibuang ya kada. Nah kan, jadi kepala ikan tersebut kemudian dia blender, kemudian dia siramkan airnya sebagai pupuk dasar. Kita kan selama ini pupuk dasar pakai TSP, SP36 atau Ponska ya ndak? Ndak, di Amerika dia pakai itu. Dia limbah ikan kebetulan dekat tempat dia banyak pemotongan ikan, kemudian dia siramkan ke tanah. Ternyata Bapak Ibu semuanya, tomat ada yang bahkan sampai umur 8 bulan. Rekor tidak? Tomat tuh paling beberapa kali buah bahalus deh yang ada. Kurangnya gen bahalus ya ada. Nah, gitu, 8 bulan ya Bapak Ibu semuanya hanya dengan menggunakan limbah ikan. Dan daerah Jawa sana ada juga yang memanfaatkan, kebetulan dekat rumahnya dia itu ada tempat potong hewan namanya RPH. Ada kan rumah potong hewan. Kadang usus ya kada, kemudian darah iwak kan darah ayam itu kan kadang cuma terbuang gitu aja ya ndak. Nah itu dia benamkan di dalam tanah. Jadi pada saat kita olah tanah gitu kan mau olah bidengan, udah usus segala macam termasuk usus buntu dimasukkan dalam situ. Nah setelah itu ditutup, kemudian apa yang terjadi ketika protein tersebut busuk, lama-kelamaan protein jadi asam amino. Dan asam amino 3 kali lebih kuat daripada nitrogen biasa yang ada dalam pupuk putih. Nah itu,
Jadi cuman usus ayam, kemudian ada tembolok dan segala macamnya, dia benamkan ke dalam tanah, luar biasa Bapak Ibu semuanya pertumbuhannya. Jadi makanya sekarang tuh kalau ada sumber daya itu jangan sampai terbuang ya Bapak Ibu. Dekat sini misalnya ada orang yang anggap misalnya biasa menyangi iwak misalnya, nyanyi ikan misalnya, maka limbah-limbahnya kayak sisik dan segala macamnya silakan tabur ke lahan. Kemudian ada ibu-ibu di sana berakati orang, ya enggak? Bahwa daripada nasinya tidak bermanfaat atau mubazir, udah jadikan bobok bagi tanaman, cuman ditabur aja kok depan polybag. Udah selesai. Semuanya pasti bakalan luar biasa. Mantap? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, untuk menciptakan pertanian berkelanjutan, pemupukan juga mesti tepat. Selama ini kita itu banyak yang belum tepat dalam melakukan pemupukan ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya bilang belum tepat? Karena begini, pupuk. Ada pupuk kategorinya masa pertumbuhan, ada pupuk kategorinya masa pertengahan, dan juga ada masa pembuahan. Sama seperti kita, seorang manusia, fase pertumbuhan manusia, ada yang namanya fase pertumbuhan, fase remaja, dan fase dewasa. Kan seperti itu. Dan makanannya 3 fase ini beda. Jadi ketika masa pertumbuhan seperti ini, makanannya itu memang yang mesti yang lembut-lembut. Bayangkan misalnya ketika anak baru 1 tahun diberi makan beras siam. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi coba? Oke, hancat. Yang kedua apa? Balos. Ketiga apa? Usus buntu. Empat apa? Ada mau genal. Kelima apa? Pacah 42. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika dia masa pertumbuhan, ada pupuknya sendiri. Kemudian masa peralihan atau masa pertengahan ada pupuknya sendiri, dan ada masa berbuah ada pupuknya sendiri. Makanya Bapak Ibu semuanya, ini mesti kita ketahui. Dan pupuk untuk masa pertumbuhan dia membutuhkan lebih banyak unsur namanya nitrogen. Jadi pupuk nitrogen itu penggunaannya adalah untuk masa pertumbuhan. Kemudian untuk fosfor. Nah, fosfor itu digunakan untuk masa perakaran, untuk memaksimalkan perakaran tanaman. Dan lagi ada namanya pupuk kalium, dan pupuk kalium ini lebih besar kebutuhannya pada masa berbunga. Nah, jadi berbeda ya Bapak Ibu semuanya. Nah, apa yang terjadi kalau kita berikan kalium pada masa bertumbuh atau masa pertumbuhan, maka kebutuhannya itu tidak akan sebesar pada masa berbunga. Jadi pemupukan itu masih tepat. Nah, yang jadi masalah adalah kebutuhan nitrogen pada masa pertumbuhan itu juga nggak bisa terlalu besar. Jadi ketika kita mau mupuk contoh tanaman padi, itu pada masa umur 0 hari ketika kita tanam ke lahan, tanam di lahan atau di sawah, yang terjadi pupuk nitrogen atau pupuk urea dicampur. Ponska. Bener sih, hijau banget, pokoknya hijau banget, luar biasa. Tapi seminggu kemudian kena blas. Ya enggak? Nah, jadi seperti itu. Kemudian lagi setelah kita tahu pemupukan itu masih tepat, waktu aplikasinya juga berbeda. Pemupukan Bapak Ibu semuanya itu diberikan pada saat stomata tanaman terbuka. Kapan stomata tanaman terbuka? Yaitu pada saat pagi dan juga sore hari. Kenapa kira-kira masih seperti itu? Karena dia sedang bermetabolisme namanya atau berkembang. Maka kalau pemupukan kita lakukan di tengah hari, maka yang terjadi adalah pertama, itu serapannya tidak akan maksimal. Yang kedua, pupuknya bisa menguap. Nah, itu yang akan menyebabkan pemupukan tidak akan maksimal. Jadi lakukan pemupukan di pagi atau sore hari. Lalu yang ketiga, pemupukan yang tepatnya. Yang paling fatal terjadi adalah pemupukan juga harus diberikan pada saat musim yang tepat. Cara pemupukan atau metode pemupukan itu harus sesuai dengan musimnya. Sebagai contoh sekarang, panas atau hujan? Ada air tidak? Sekarang ulun pengen tanya ibu, misalnya ibu yang baju hijau misalnya Bu. Pengen tanya.
Oi ibu yang baju hijau. Bu, saya pengen tanya Bu, Anda mau tidak dikasih makan yang paling enak, tapi tidak dikasih minum? Mau tidak Bu? Wajib memakan tapi kada boleh minum. Nah kan? Pertanyaan saya adalah, kita kadang mubuk tanaman, blak ditabur. Pertanyaan saya, habis ditabur dalam kondisi kering seperti ini, banyunya mana? Nah kan gitu, sama, semua makhluk hidup juga sama, butuh makan dan minum. Ini sudah tahu musim kering gitu kan, tanaman padi dihambur aja, pian aja meskipun senyaman-nyamannya makanan pasti hakun kada makan. Sama juga dihambur gini adalah hakun kada makan daripada yang mati. Lalu pada saat seperti ini pemupukannya masih seperti apa? Yaitu harus dilarutkan air, ya enggak? Sehingga apa yang terjadi? Ketika kita memberi makan, kita otomatis langsung ngasih minum. Jadi pada saat musim kemarau sebaiknya pupuknya dilarutkan dalam air. Minimal kalau misalnya nih, wah Pak ulun tanamannya tanaman benih kayak pacarnya ngucur sebertanjar. Tanaman padi kan kalau Anda ngocor kira-kira dari pagi sampai pagi tuh ngocor aja ya enggak? Nah kalau tanaman padi minimal disemprot lah ya enggak? Kita aja nih sepanas-panasnya bilanya balap ya aja sigar kada ya enggak? Nah gitu, meskipun kada mandi cuman ada apakah basah sedikit sudah nyaman ya enggak? Nah di situ jadi minimal disemprotkan. Tapi sebaliknya pada saat musim hujan airnya banyak atau sedikit? Banyak? Nah, ketika airnya banyak, maka pemupukan sebaiknya jangan dikocor. Kenapa? Anda sudah minum secangkir, Ibu, disuruh minum 2 cangkir pulang. Apa yang terjadi, Bu? Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Pada saat musim hujan, sebaiknya pemupukan itu jangan dilarutkan dalam air, tapi cukup dilakukan penaburan, plek penaburan. Karena begini, anggaplah misalnya di depan sini ada cangkir, di tangan saya ada cangkir. Kemudian saya taruh butiran-butiran pupuk, ting taruh butiran pupuk. Kemudian tiba-tiba di dalam cangkir ini tiba-tiba kena hujan, kena hujan. Ya kan kena hujan. Kemudian hujan itu kan pasti kayak tergoyang-goyangnya enggak? Nah, maka pada akhirnya pupuk tabur tadi ketika ada air, maka otomatis pupuknya bakal larut. Dan pada akhirnya pupuk yang tadinya tabur jadi pupuk kocor. Jadi pada saat musim hujan silakan lakukan penaburan, silakan melakukan pemupukan dengan metode penaburan. Lalu mungkin yang jadi pertanyaan bagi Anda begitu kan, amun ditabur kira-kira berapa hari sekali Pak? Seminggu sekali leh. Maka kada mesti seminggu sekali. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya intervalnya ketika Anda melakukan pemupukan silakan bongkar lagi seminggu kemudian. Bila pupuknya masih ada kada perlu dipupuk. Bilanya pupuknya sudah kada ada lagi silakan ditambah. Tapi kalau misalnya pupuknya masih ada lagi ya biarkan aja. Dan lagi Bapak Ibu semuanya yang selanjutnya adalah kita kembali ke yang nomor 2, hubungannya nomor 3 dihubungkan dengan nomor 2, manfaatkan pupuk untuk menciptakan sumber daya lokal. Maksudnya seperti ini, Anda pernah tanam jagung? Pernah tanam kacang tanah? Kebanyakan habis panen jagung manis, batang dan daunnya diapain? Dibakar. Kira-kira komandan kalau dibakar boleh kada Pak? Nah kan. Jadi Bapak Ibu semuanya caranya bagaimana supaya bermanfaat, dan ini yang saya lakukan. Dan alhamdulillah petani-petani saya juga sudah melakukannya. Yaitu apa? Ketika sudah panen jagung, sudah panen kacang tanah, panen kacang panjang, maka daun-daunnya saya kasihkan peternak. Saya petikin, saya arit, kemudian saya kasihkan peternak. Dikasih gratis. Tapi kita minta tai sapinya. Dan kemarin kami barusan panen kacang tanah, ya kan, dengan luasan 0,5 hektar. Kan banyak tuh daun-daun kacang tanah, ya kan? Diapain coba? Ya kita bawa
Bahkan yang ampun ternak pun hakun buat membawakan, ya ndak? Ya kan dia dapat pakan gratis kan gitu. Lalu apa yang terjadi? Ya kami minta kotoran sapinya. Buat diapain? Buat disebar lagi ke lahan itu. Jadi gitu aja terus muter. Kami ngasihkan peternak, ya kan? Kami ngasihkan peternak pakan, peternak ngasihkan pupuk kandang ke kami. Akhirnya dua-duanya dapat untung enggak? Dapat untung. Akhirnya tercipta lingkungan yang bersih kada dibakar, ya enggak, Pak? Jagung juga sama, silahkan. Coba kasihkan ke peternak. Kalau di daerah mertua saya punya mertua saya tinggal di Malang. Itu kalau mertua saya di sana, itu kalau musim panen jagung, yang punya lahan itu cuma di rumah. Yang manenkan itu yang punya ternak. Jadi bayangkan coba, yang punya sawah, yang punya kebun jagung, ya kan, lahannya 1,5 hektar, luas tidak? 20 borongan, luas tidak? Siapa yang manenkan? Yang punya ternak. Jadi makanya silakan ke Bapak Ibu semuanya, manfaatkan sumber daya lokal, coba ya deh seperti itu. Maka mudah-mudahan nanti pupuk kandang tidak perlu beli lagi. Masuk akal tidak? Masuk akal? Oke, kalau masuk akal boleh tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini. Ini enggak nepok. Ini udah siap-siap. Tangannya seperti ini, kemudian lihat telapaknya. Perhatikan garis tangan Anda sambil goyang-goyangkan tangan Anda. Goyang-goyangkan, lebih digoyang lagi, tepuk dahinya, katakan masuk akal.